Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari ikhwah fillah dimanapun berada, semoga selalu dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian Tajul Waqar Kauman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Sebagaimana biasa kita melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin, kitab taman-taman bagi orang-orang saleh, kumpulan hadis pilihan yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Masih bab tentang keutamaan cinta dan anjuran untuk saling mencintai karena Allah. Kemarin hadis tentang manisnya iman dan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Kita lanjutkan dengan hadis ketiga juga dari Abu Hurairah, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bijalali al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Allah berfirman, siapakah mereka yang saling mencintai karena kebesaranku? Maksudnya mencintai Allah untuk mengagungkannya serta bukan kepentingan dunia. Allah bertanya kepada mereka padahal dia lebih tahu, karena dia ingin manggil mereka dengan karunia-Nya pada hari itu. Pada hari ini aku menaungi mereka di bawah naungan yang tiada naungan selain naunganku. Jadi pada hari kiamat nanti Allah berfirman, siapakah mereka yang saling mencintai karena kebesaranku? Pada hari ini aku menaungi mereka di bawah naungan yang tidak ada naungan selain naunganku. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis: pujian bagi orang yang melakukan kebaikan serta menonjolkan kedudukan mereka di hadapan banyak orang untuk memotivasi yang lain. Ini jika tidak ada dampak negatif yang ditimbulkannya. Jadi ini keutamaan orang yang mencintai karena Allah. Orang yang saling bantu, saling menasihati, tidak ada pamrih karena ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Orang yang memberi, menahan sesuatu karena Allah. Orang yang mencintai karena Allah ini mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Hadis selanjutnya masih dari Abu Hurairah, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis: masuk surga harus dengan keimanan.
dan keimanan tidak akan sempurna kecuali jika seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Salam merupakan sebab terjadinya jalinan cinta dan kunci mendapatkan kasih sayang. Dengan menyebarkan salam, ikatan di antara kaum muslimin menjadi erat, dan usaha menyebarkannya berarti menampakkan syiar mereka yang berbeda dari pemeluk agama-agama lain. Menyebarkan salam adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Ucapan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kalian dan rahmat kasih sayang dan keberkahan dari Allah untuk kalian, untukmu. Ucapan ini tidak dapat digantikan dengan kata-kata selamat lainnya seperti selamat pagi dan lainnya. Masya Allah. Jadi hadis ini sangat jelas tentang harga surga, atau orang tidak mungkin akan masuk surga kecuali dengan iman. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Iman tidak akan sempurna sampai dia mencintai saudaranya mukmin. Dan sesuatu yang paling menggabungkan atau paling mempermudah, mempererat untuk saling mencintai adalah dengan menebarkan salam, mengucapkan salam, menyapa dengan salam. Salam yang merupakan tahiyat, penghormatan, doa sekaligus ucapan perdamaian. Tidak akan berselisih, tidak akan bertengkar, tidak akan menzalimi, tidak akan merugikan orang lain. Mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya. Hadis yang selanjutnya masih dari Abu Hurairah, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadahu Allahu lahu ala madarajatihi malakan, wa dzakara al hadis ila qawlihi innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Rawahu Muslim. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, seseorang mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Lalu Allah mengutus malaikat untuk menjaganya di perjalanan, dan sampai malaikat itu bertanya, hendak kemana kamu? Orang itu berkata, hendak ke tempat saudaraku di desa ini. Ia bertanya, apakah ada sebuah nikmat harta yang ingin kamu dapatkan darinya? Orang itu menjawab, tidak, aku mencintainya karena Allah Ta'ala. Ia berkata, aku ini utusan Allah, ketahuilah bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karenanya. Hadis riwayat Muslim. Masih tentang bahkan keutamaan mencintai karena Allah, mengunjungi seorang tanpa ada kepentingan apapun kecuali menyambung silaturahim. Allah mencintainya sebagaimana dia mencintai saudara tersebut. Hadis yang selanjutnya, wa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah, muttafaqun alaih. Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang orang-orang Ansar. Nah, orang Ansar ini orang anak cucu Aus dan Khazraj, merupakan julukan Islam karena mereka telah membela Islam dengan jiwa dan harta mereka. Maka memusuhi semua orang, mereka memusuhi semua orang demi agama ini. Masya Allah, itu orang-orang Ansar. Tidak ada yang mencintai mereka selain orang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka selain orang munafik. Barang siapa mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya, dan barang siapa membenci mereka, maka Allah akan memurkainya. Hadis muttafaq alaih.
Pelajaran-pelajaran hadis, mencintai orang-orang Ansor itu wajib karena mereka telah membela Islam. Mencintai mereka termasuk bukti keimanan, dan membenci mereka merupakan kemunafikan yang dapat mengeluarkan seorang dari agama Islam. Mencintai mereka adalah bukti keimanan, dan membenci mereka merupakan kemunafikan yang dapat mengeluarkan seorang dari agama Islam. Namun benci salah seorang di antara mereka karena ada permusuhan bukanlah kemunafikan, hanya kemaksiatan belaka. Ini hadis yang sangat jelas tentang keutamaan orang-orang Ansar, orang yang sudah berpengaruh besar dalam Islam, yang dipuji langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Orang-orang Muhajirin dan Ansar, orang Muhajirin yang dari Mekah yang hijrah, orang Ansar orang yang dari Madinah, anak cucu dari suku Aus dan Hadraj. Mereka ini radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, Allah juga ridha kepada mereka. Maka barang siapa mencintai orang-orang Ansar, Allah mencintai mereka. Barang siapa membencinya, maka Allah akan memurkainya. Hadis selanjutnya, wa an Mu'az radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada, rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Mu'az radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku mempunyai mimbar dari cahaya yang membuat para nabi dan syuhada iri kepada mereka. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Pelajaran-pelajaran hadis, orang-orang yang saling mencintai karena Allah mempunyai kedudukan yang agung dan mulia di akhirat nanti. Irinya para nabi kepada mereka bukan pertanda mereka lebih mulia, sebab para nabi adalah makhluk yang paling mulia. Hadis ini hanya menjelaskan kemuliaan dan tingginya kedudukan orang-orang yang mencintai karena Allah. Masya Allah. Ini amalan-amalan hati yang bisa kita latih, kita amalkan, yang bisa menjadi sikap dan karakter kita terhadap sesama muslim. Mencintai sesama muslim karena Allah lillahi ta'ala, maka derajatnya sangat tinggi. Bertemu dan berpisah karena Allah, tidak menzaliminya, tidak merugikannya. Masya Allah. Mudah-mudahan hadis yang sudah kita pelajari ini bermanfaat, yang sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan tiada hari kecuali kita mendengarkan ayat-ayat Allah, membaca dan mendengarkan ayat-ayat Allah, dan dengarkan hadis-hadis Nabi dan berusaha mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Karena barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah hadis-hadis Nabi, maka dia akan selamat dunia dan di akhirat. Seberapapun yang kita miliki, yang kita dapatkan di dunia, tidak akan ada artinya dibandingkan kehidupan akhirat. Bahwasanya kehidupan dunia sangatlah sementara dan menipu, dan kita tidak boleh lengah lalai, harus mengorbankan sedikit waktu yang insyaallah setiap hari hanya sekitar 15 menit dan bisa didengarkan kapan saja. Ini merupakan kitab yang direkomendasikan, dianjurkan oleh para ulama untuk terus membacanya, menghatamkannya, dan terus menerus sampai akhir hayat. Kitab Riyadhus Salihin, kitab taman-taman orang yang saleh. Ketika mendengarnya sangat gembira, sangat bahagia, sebagaimana kita pergi ke taman, kita bergembira ketika masuk taman, melihat pemandangan yang sangat luar biasa, udara yang sangat luar biasa. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan poin-poin pelajaran-pelajaran yang disusun para ulama, yang disebut Nuzhatul Muttaqin, berliburnya, pikniknya, berjalannya orang-orang yang bertakwa, syarah dari Riyadhus Salihin. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam melakukan amal-amal saleh, kita diselamatkan dari fitnah dunia dan di akhirat, dan kita berdoa kepada orang-orang yang sakit supaya segera sembuh, orang yang memiliki kesulitan supaya dimudahkan oleh Allah, segala musibah, bala, bencana yang terjadi di negara kita yang tercinta, mudah-mudahan Allah angkat dan Allah berikan kesabaran, ketabahan bagi yang mengalaminya, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya dan dihapuskan segala dosa-dosanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.